Tuhan, kami menyerahkan dan berdoa berseru kepada Tuhan untuk diri kami masing-masing, untuk gereja kami, untuk jemaat di gerejamu yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan yang menolong dan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dan bahkan dunia ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang maha kuasa, dan Allah yang sangat mengasihi manusia dan umat-Mu. Tuhan, kami berdoa bila Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak Tuhan dan hikmat Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan hati, melembutkan hati, dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudara. Malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan, saudara-saudara, akan kita bahas dengan judul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kalimat ini diambil dari sebuah lagu, ya, kita tahu lagu itu kita sering nyanyikan di ibadah kita. Dan mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ke 10. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian Mazmur firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara, kalau saya tampilkan sebuah foto, apakah ada yang tahu dari kita ini foto apa? Ada saudara-saudara yang tahu? Enggak tahu ya? Oke. Ini adalah benda ya, namanya JWST, James Webb Space Telescope. Saudara-saudara, ini adalah teleskop ruang angkasa yang terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat oleh manusia. Menghabiskan waktu sekitar 30 tahun untuk membangun teleskop ruang angkasa ini. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Detil-detil yang rumit sekali yang harus dipertimbangkan oleh para ilmuwan dari begitu banyak negara yang bekerja sama untuk membangun sebuah teleskop hasil karya banyak negara di dunia ini. Tapi dipimpin oleh lembaga antariksa Amerika, NASA. Biaya 10 miliar dolar habis untuk mendanai pembangunan teleskop ini. Kurang lebih 150 triliun rupiah ya, kalau dirupiahkan. Akhirnya setelah 30 tahun, akhirnya tanggal 25 Desember tahun lalu, kemudian teleskop ini diluncurkan ke luar angkasa dengan sebuah wahana roket ya, namanya Ariane 5. Begitu nyampe di luar angkasa, kemudian dia perlahan-lahan bergerak ke arah titik orbit yang ditentukan. Dan kemudian di bulan Januari, teleskop ini tiba, saudara, di lokasi orbitnya.
yang berjarak 1,5 juta kilometer dari bumi. Begitu jauh dari bumi. Tapi itu orbit yang stabil, saudara. Dia mengikuti gravitasi bumi sekaligus mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi di orbitnya itu. Nah, saudara, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hasil foto dari teleskop ini. Nah, saudara, 2 minggu yang lalu, saudara, saya ikuti terus perkembangan dari James Webb ini. 2 minggu yang lalu, foto-foto yang pertama dari teleskop ini dipublikasikan. Kalau saudara-saudara ikutin itu oleh Presiden Amerika ya, Joe Biden. Kemudian dengan beberapa orang, dia mengumumkan ada foto-foto ini. Dan inilah saya ingin tampilkan, saudara-saudara, 3 dari beberapa foto yang ada, yang foto-foto yang luar biasa dari James Webb ini. Saudara-saudara, ini adalah foto namanya karang kosmis, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya Cosmic Cliff dari Nebula Carina. Nebula itu adalah awan di luar angkasa yang berisi debu dan gas. Saudara. Nebula Carina ini ada sama-sama di dalam galaksi yang sama dengan kita, galaksi Bima Sakti, yang posisinya di belahan langit selatan dengan jarak sekitar 7.600 tahun cahaya dari bumi. Jadi ini adalah gambar atau cahaya yang kita dikirimkan oleh objek itu 7.600 tahun yang lalu. Kemudian sampai di mata kita, sampai di teleskop James Webb itu sekarang, 2 minggu yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu tepatnya mungkin. Ya. Ini foto yang pertama. Saudara. Ini ada begitu banyak yang takjub dengan foto ini. Kenapa? Ini luar biasa luasnya. Setiap titik itu tuh bintang. Saudara. Segedenya mungkin segede matahari atau segede lebih besar lagi daripada matahari. Dan itu banyak sekali. Ini foto yang pertama, saudara ya. Karang kosmis Nebula Carina. Foto kedua. Saudara, ini adalah namanya, diberi nama Stephan's Quintet. Quintet itu 5 ya. Jadi ini satu set galaksi, ada galaksi 5. 4 dari 5 ini sedang dalam proses bertabrakan. Sedang saling bertabrakan. Jaraknya, saudara, dari bumi, dari teleskop itu adalah 290 juta tahun cahaya. Artinya peristiwa itu sebenarnya terjadi 290 juta tahun yang lalu dan kita tangkap cahayanya hari ini. Ini foto yang kedua. Foto yang ketiga, menurut saya paling menakjubkan dari semua foto yang ada, saudara. Saudara, ini disebut dengan SMACS J0723. Saudara, mungkin saudara pikir ini adalah foto langit malam tapi digedein aja begitu mungkin. Tapi sebetulnya saudara, foto yang saudara sedang lihat ini adalah foto cuma yang di langit. Kita pegang butiran pasir sekecil ini, kemudian direntangkan sepanjang tangan kita, kemudian dilihat ke arah langit. Area sekecil itulah yang sedang dipotret oleh James Webb ini. Bidang langit yang sekecil itu, sebutir pasir sepanjang lengan kita di langit, kemudian di zoom in, diperbesar, saudara, hasilnya ribuan galaksi muncul di dalam gambar itu. Yang tengah itu saudara-saudara ada bintang yang bersinar terang sekali, itu adalah bintang di dalam galaksi kita. Jadi semacam latar depannya gambar. Dan di bagian tengah itu saudara ada kumpulan galaksi. Galaksi yang super besar dan ngumpul jadi satu. Dan di belakangnya itu ada ribuan lagi galaksi yang lain. Saudara, ini foto yang salah satu yang paling menakjubkan, hasil dari James Webb Space Telescope itu. Saudara, ini adalah foto-foto dengan detail yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Betapa luar biasa indahnya. Dan waktu manusia semakin menemukan teknologi untuk melihat ke alam semesta, maka semakin kita melihat pameran dari kebesaran Tuhan dan ciptaannya. Dan begitu juga saudara, di Mazmur yang kita renungkan pada malam ini. Membahas tentang langit dan alam semesta.
Saudara, kalau kita lihat di ayat 4 dan 5, dikatakan oleh Daud, sang pemazmur, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, mari kita lihat video ini sebentar. Ini bumi, saudara-saudara, kemudian di zoom out ya. Makin jauh dari atas tanah, makin jauh lagi, sampai kelihatan bulatan bola bumi. Kemudian ada bulan di situ kemudian. Makin keluar lagi, makin jauh lagi. Ada planet-planet dalam tata surya kita. Makin jauh lagi, ada matahari tetangga di dekat kita. Iya, matahari tetangga. Makin keluar lagi, makin jauh lagi. Ada galaksi kita. Galaksi Bima Sakti atau the Milky Way Galaxy. Makin jauh lagi ada galaksi-galaksi tetangga. Saudara-saudara. Ada Andromeda di situ. Salah satu galaksi terbesar tetangga kita. Kemudian makin jauh lagi ada super cluster, ada gugusan super. Kemudian makin jauh lagi itulah alam semesta yang teramati oleh kita. Kemudian kembali lagi ke bumi lagi, saudara. Terus demikian besarnya, sedemikian luasnya alam semesta kita ini. Dan Daud yang menulis Mazmur ini, waktu dia lihat ke langit, waktu malam hari, dia takjub luar biasa, dia kagum dengan bulan dan bintang-bintang yang disebut dengan buatan jari Allah. Daud menulis, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, mari perhatikan kalimat ini ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia ada 2 kali kata manusia di situ. Apakah manusia? Dan yang kedua, apakah anak manusia? Tapi dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, ini ada 2 kata yang berbeda. Yang pertama adalah kata enos, yang artinya manusia yang fana, artinya manusia yang lemah, yang rapuh, dengan segala kekurangannya, itu enos. Kemudian yang kedua ada kata, apakah anak Adam? Di situ ada kata Adam di situ, yang menggambarkan, yang mengingatkan bahwa manusia itu terhubung dengan tanah. Ya, artinya akan kembali ke tanah. Betapa sementaranya, betapa fananya manusia. Dan 2 kata ini, seterusnya enos dan Adam ini, menekankan tentang betapa kecilnya manusia, betapa lemahnya, betapa rapuhnya manusia itu. Dan pemazmur bertanya, apa sih enos sampai-sampai Tuhan mengingat dia? Apa sih anak Adam sehingga engkau bisa-bisanya peduli sama dia? Saudara-saudara, planet bumi, kita tadi sudah lihat ya, planet bumi cuma sebetulnya sebutiran debu
Di alam semesta yang begitu besar dan luas ini. Kalau bumi saja seputaran debu, apalagi manusia di dalamnya itu. Tapi Allah mau memperhatikan setiap individu manusia dengan kepedulian yang sangat-sangat pribadi kepada setiap manusia. Di ayat yang ke-6 kita melihat, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, dalam kasih Allah yang maha besar itu, Dia pilih dari begitu banyaknya matahari, planet, galaksi, Dia pilih satu planet kecil yang namanya bumi itu untuk jadi tempat yang spesial. Dan di situ Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sudah ada kata hampir sama seperti Allah di sini. Ini berarti manusia sudah punya nilai dan kemuliaan yang luar biasa sebetulnya. Punya nilai yang jauh melebihi semua ciptaan lain. Saudara, manusia itu lemah, manusia itu rapuh. Tapi manusia juga punya nilai yang sangat tinggi. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sebagian Mazmur ini? Saudara? Yang pertama, jangan sombong. Kita cuma Enos. Kita cuma anaknya Adam. Kita cuma manusia yang rapuh, kecil, lemah. Kita terhubung dengan tanah, akan kembali ke tanah. Karena itu jangan sombong, saudara-saudara. Ada banyak orang, saudara, banyak bahkan mungkin saya sendiri dan kita yang kadang-kadang memandang diri kita sendiri dengan tidak tepat. Kita mungkin gak sehebat Allah, tapi sebagian dari kita mungkin kadang-kadang lihat diri kita sudah cukup hebat, cukup keren, sudah cukup berjasa bagi banyak orang, sudah cukup sukses dalam hidup kita, banyak prestasi yang kita lakukan. Dalam cara pandang kita melihat diri kita sendiri, ada orang yang melihat bahwa dirinya penting sekali, sampai akhirnya mereka menyembah kehebatan mereka sendiri. Ada sebagian orang yang merasa begitu hebat, dan kita kemudian berkata, oh kalau nggak ada saya hancur nih gereja. Kalau nggak ada saya hancur nih keluarga saya. Kalau nggak ada saya banyak orang yang hidupnya sengsara di sekeliling saya begitu misalnya. So dia merasa dia adalah juru selamat untuk gerejanya misalnya. Dia merasa dia jadi juru selamat untuk keluarganya. Dia jadi juru selamat untuk lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan mungkin untuk kota dan negara ini, dia merasa jadi juru selamatnya. Saudara, inilah hal pertama yang kita pelajari dari Mazmur yang kita baca tadi. Jangan sombong, jangan merasa diri paling hebat. Kita bukan Tuhan, kita bukan juru selamat, kita cuma Enos, kita cuma anak Adam yang akan kembali ke tanah lagi. Ini yang pertama. Tapi di sisi yang lain, ada banyak orang yang merasa dirinya bahkan gak layak lagi disebut dengan manusia. Sebuah surat kabar pernah memberitakan satu kejadian yang tragis. Ada seorang wanita muda yang sedang duduk sendiri di kamar hotel. Dia belum lama itu meninggalkan suami dan 2 orang anaknya untuk hidup bersama dengan pria lain, si wanita muda ini. Tapi di sore itu pria itu pun meninggalkan dia. Dia kehilangan segala-galanya, si wanita muda ini yang duduk di kamar hotel itu. Suaminya hilang, anak-anaknya hilang. Sekarang kekasih laki-laki, kekasih baru itu hilang juga, pergi meninggalkan dia. Sudah di tengah-tengah keputusasaan yang luar biasa itu, si wanita muda itu memasukkan sebuah pistol di mulutnya dia. Dan dor! Polisi menemukan sebuah catatan yang berisi tulisan dari wanita muda itu. Jangan tangisi aku, dia bilang. Aku bahkan tidak layak lagi disebut sebagai seorang manusia.
Tulisan dari si wanita muda itu. Saudara-saudara, inilah ironisnya jadi manusia. Kita seringkali nggak tahu harus memandang diri kita seperti apa. Sebagian orang memandang dirinya terlalu tinggi. Sebagian lagi memandang diri terlalu rendah. Merasa nggak berharga. Merasa bukan siapa-siapa. Nggak bisa apa-apa. Nggak ada gunanya. Ada begitu banyak orang yang merasa, di gereja aku nggak bisa apa-apa. Di keluarga di rumah aku cuma bisa kotorin rumah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa bikin repot orang. Di hadapan Tuhan aku juga nggak layak. Aku nggak bisa melayani apa-apa, aku nggak layak melayani Tuhan misalnya. Di hadapan manusia lain aku merasa minder, merasa hina, merasa jijik, menjijikkan. Saudara-saudara, malam ini waktu kita baca Mazmur ini, mari kita refleksikan diri kita sendiri. Selama kita hidup di dunia ini puluhan tahun, saudara. Mana yang lebih sering mewakili kehidupan kita ini? Merasa hebat, merasa seperti Tuhan, seperti juru selamat, atau kebalikannya, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak ada gunanya, merasa diri menjijikkan. Yang mana, saudara, yang lebih sering mewakili kehidupan kita ini? Saudara, malam ini mari ubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Mungkin ada sebagian dari kita yang waktu lihat ke kaca, kita lihat orang yang produk gagal, orang yang mengecewakan, penuh dengan kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Bahkan mungkin kita lihat ada sosok yang kita benci di cermin itu. Tapi Tuhan malam ini kiranya berbicara kepada kita. Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa orang yang ada di cermin itu adalah gambar dan rupa dari keagungan Allah sendiri. Saudara, waktu engkau pulang nanti lihat di cermin, lihat dirimu sendiri, saudara lihatlah sosok gambar dan rupa Allah di situ. Orang yang di cermin itu nggak sempurna, betul. Dia banyak kegagalannya, banyak kelemahannya, tapi dia berharga karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Saudara, di mata Allah, engkau dan saya sama berharganya dengan para presiden di dunia ini. Sama berharganya dengan para raja di dunia ini. Para kaisar, para sultan di dunia ini. Saudara, di GKI Sion gereja kita, saya sering dengar kalimat seperti ini. Aduh Lause, jangan saya lah, saya nggak bisa. Aduh Lause, kalau itu mah orang lain aja lah. Saya mah bukan tipe orang yang bisa tampil di depan umum. Terus saya kadang-kadang berpikir ya, apakah jangan-jangan di dalam pikiran sebagian dari jemaat GKI Sion ada kebohongan-kebohongan yang terus ditanamkan di dalam pikiran oleh orang tua mungkin, oleh majelis mungkin, oleh hamba Tuhan mungkin, yang mengatakan bahwa kamu mah gak bisa apa-apa, kamu gak usah ngapa-ngapain gitu ya, dan gak boleh ngapa-ngapain, karena kamu cuma anak bawang di sini. Dan akhirnya ada sebagian jemaat kita yang punya mentalitas gak bisa apa-apa. Saudara, lihatlah diri kita secara berbeda lewat Mazmur ini. Buanglah semua kebohongan dunia ini yang mengatakan bahwa engkau bukan apa-apa. Engkau gak bisa buat apa-apa buat orang lain. Kamu gak ada gunanya buat gereja ini misalnya. Saudara, buang semua kebohongan-kebohongan itu. Dan mulailah berbuat sesuatu. Untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Untuk masyarakat kita. Karena Tuhan memandang engkau berharga dan mulia. Terus selain itu, dari Mazmur itu kita bisa melihat bahwa mari kita ubah cara pandang kita terhadap orang lain. Setiap orang di sekeliling kita layak menerima perlakuan yang hormat, penuh hormat. Saudara, ada orang yang berkata, kalau engkau mau lihat aslinya perilaku seseorang ke orang lain, seseorang memperlakukan orang lain, aslinya, jangan lihat waktu dia lagi ngomong dengan pendeta misalnya. Jangan lihat waktu dia lagi ngomong sama pendeta senior, pasti hormat.
pasti disanjung-sanjung. Jangan lihat waktu dia sedang berbicara dengan bos besar. Pasti hormat, pasti sopan. Jangan lihat waktu dia ngomong sama orang kaya misalnya. Pasti nunduk-nunduk, pasti hormat. Tapi mari lihat sikap dia waktu dia sedang bicara dengan misalnya pelayan di restoran misalnya. Bagaimana sikap dia? Lihatlah sikap dan cara bicaranya sama tukang parkir misalnya. Atau kasir di supermarket misalnya. Bagaimana sikap dia waktu ngomong sama orang-orang yang secara sosial itu lebih rendah. Lihat sikap dan cara dia bicara dengan pembantu di rumahnya. Itulah aslinya dia. Lihat sikap dan cara bicara dia dengan sopirnya. Dengan office boy di kantornya. Dengan karyawan di tokonya. Itulah cara dia perlakuan orang lain yang dengan aslinya. Itulah sifat asli dari orang itu. Sudah malam ini kita melihat bahwa setiap manusia, kita dan orang lain di sekitar kita adalah diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan dan hormat. Karena itu mari memperlakukan orang lain dengan hormat. Sudah kalau selama ini kita memperlakukan orang lain seperti keset kaki yang pantas diinjak-injak karena etnisnya berbeda dari kita, karena beda sukunya, hanya karena beda warna kulitnya, karena penghasilan jauh di bawah kita, atau karena dia level pendidikannya jauh di bawah kita. Saudara, mari kita berubah. Mari ubah cara pandang kita terhadap orang lain. Dan perlakukanlah orang lain, siapapun dia, dengan cara yang terhormat. Saudara, ini adalah pelajaran yang ketiga. Ya. Dan akhirnya, saudara, di dalam Mazmur yang kita renungkan itu, ada ayat-ayat ini tadi dibingkai dengan doksologi. Ada dua doksologi di awal satu, di akhir satu doksologi. Dan kalimatnya sama persis. Ayat 2 dan ayat 10 berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Saudara, waktu kita melihat kebesaran Tuhan dan bukti kebesaran Tuhan di langit yang begitu menakjubkan itu, maka seharusnya tanggapan kita, jawaban kita, respon kita adalah puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Selain itu, saudara, kita belajar dari kalimat doksologi ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu besarnya, Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat itu, adalah dikatakan siapa? Tuhannya siapa? Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan saya. Tuhannya engkau. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana. Yang duduk santai di kursi dan ruangan ber-AC dan lihat semua penderitaan manusia di bumi. Dia peduli dengan manusia. Saudara. Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu. Satu kali di dalam sejarah pernah memerintahkan satu bintang khusus untuk memproklamasikan kelahiran Sang Anak Allah. Sang pencipta alam semesta itu, saudara, pernah jadi bayi yang lahir dalam sejarah manusia. Supaya manusia tahu bahwa Allah, Sang Pencipta alam semesta itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Dia bukan Allah yang jauh di sana dingin dan gak peduli dan gak punya perasaan waktu lihat manusia menderita. Tapi dia adalah Allah yang dekat, yang juga ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tangan yang menciptakan semua galaksi, nebula, planet, matahari, bintang itu pernah luka parah, berlubang, tembus paku di kayu salib. Supaya tangan kita yang kecil ini bisa digandeng dan dipegang dengan kuat oleh tangan Bapa di sorga.
Saudara, kalau Tuhan sudah memamerkan keindahan dan kuasa yang begitu besar-besaran di langit, mengapa kita seringkali begitu sulit bersandar pada kedaulatannya? Sebenarnya adalah pertanyaan ini jadi pertanyaan yang menggelitik kita. Kalau Tuhan sudah memamerkan semua karya yang luar biasa di langit, mengapa kita begitu sulit seringkali bersandar pada kedaulatannya? Berlimpahnya bukti kebesaran dan kemahakuasaan Allah dalam semesta seharusnya tidak memberikan ruang sama sekali untuk keraguan kepada Allah, ketidakpercayaan kepada Allah dalam setiap detil kehidupan kita dan masa depan kita. Tuhan yang begitu berkuasanya pastilah punya cukup kuasa untuk menolong engkau dan saya melewati hari demi hari. Saudara, waktu kita belajar tentang kedaulatan, kuasa, rancangan Allah, kemuliaan Allah, kejeniusan Allah, dan pemeliharaan Allah, biarlah itu melenyapkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Biarlah itu melenyapkan semua kefrustrasian kita. Biarlah itu mengajar kita untuk mencari kehendaknya, bukan mengikuti pikiran kita sendiri. Biarlah ketika semakin kita pahami kuasa dan kedaulatan Allah, makin berkurang khawatir kita tentang masa depan kita. Dengan lihat ke arah bintang-bintang itu, kiranya kita jangan merasa sombong karena kita cuma Enos, kita cuma anak-anak Adam. Tapi sebaliknya, jangan merasa diri tidak berharga, jangan merasa diri tidak bisa apa-apa, karena kita adalah gambarnya Allah. Dan mari perlakukan orang lain dengan terhormat, karena setiap orang tanpa kecuali adalah gambar Allah yang mulia. Dan yang terakhir, mari lebih sering lihat ke arah langit, lihat mahakarya tangan Tuhan, dan mari belajar percaya dan menyandarkan hidup kita kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Mazmur yang begitu indah yang kami boleh renungkan malam ini. Dan kiranya Mazmur ini menjadi pelajaran yang kembali mengingatkan kami untuk jadi manusia yang memandang diri dengan tepat. Tidak memandang diri dengan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan kami memperlakukan orang lain juga dengan tepat. Dan kami belajar untuk bersandar percaya kepada Allah yang mengatur begitu banyak hal dalam alam semesta ini. Yang pasti juga mampu mengatur detil kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam ini persekutuan doa kita dan PA kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.